Kerasnya suara Yohanes Pembaptis karena kita yang tambeng. Hari ini gereja merayakan pesta kelahiran Santo Yohanes. Dalam tradisi gereja kita, Santo Yohanes Pembaptis dan Bunda Maria sajalah yang kelahirannya kita rayakan. Juga Tuhan kita Yesus Kristus tentunya. Sementara para kudus lain dirayakan di hari kematiannya. Katekismus Gereja Katolik nomor 719 menyebutkan bahwa Yohanes lebih daripada nabi. Lukas 7 ayat 26. Di dalam Dia, Roh Kudus menyelesaikan tutur sapanya melalui para nabi. Yohanes adalah yang terakhir dari mata rantai para nabi yang dimulai dari Elia. Ia mengumumkan bahwa penghibur Israel sudah dekat. Ia adalah suara penghibur yang akan datang. Yohanes 1 ayat 23. Sebagaimana kemudian Roh kebenaran, ia pun datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang. Yohanes 1 ayat 7. Dengan demikian, di depan mata Yohanes, Roh memenuhi apa yang dicari para nabi dan dirindukan para malaikat. Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Dia inilah anak Allah. Lihatlah anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 33 sampai 36. Maka oleh Santo Agustinus disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis atau pemandi adalah pembatas antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dialah garis pembatas. Dia bagian dari perjanjian lama, namun di saat yang sama juga masuk jadi bagian perjanjian baru. Zakaria dan Elisabet merupakan pribadi-pribadi perjanjian lama. Namun dalam rahim Elisabetlah perjanjian baru disiapkannya. Kidung Zakaria menjelaskan dengan tegas misi Yohanes Pembaptis. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan, untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lukas 1 ayat 76 sampai 77. Tokoh ini mengajari saya tentang keberanian. Tidak sungkan bila ada hal yang keliru dan perlu dikoreksi, serta disampaikan meskipun yang dikoreksi itu orang-orang yang lebih senior, lebih tua, lebih berpengalaman. Yohanes juga mengajari saya tentang kesederhanaan dan kesetiaan. Banyak hal yang dianggap kecil dan sepele, tapi dengan hati yang tulus dan ikhlas, semuanya selalu berarti dan besar bagi Tuhan. Seperti yang dilakukan seorang janda saat memberi dari kekurangannya. Bagi saya pula, Yohanes mengajarkan bahwa suaranya yang keras kepada orang-orang Yahudi pada masa hidupnya bukanlah karena Yohanes itu berangasan dan tidak tahu sopan santun, melainkan orang-orang inilah yang bebal dan tidak peduli, tambeng dan keras hati. Maka bila kita jadikan cermin, suara keras Yohanes itu bagaikan hal buruk, peristiwa tidak menyenangkan, teguran menyakitkan yang datang dari orang lain atau siapa saja pada kita. Kita alami sendiri semua keburukan itu sebagai sebuah peringatan yang harus dijalani karena saya atau Anda sudah terlalu tambeng, tidak pernah mau diingatkan, merasa paling benar, paling tahu,
paling punya pengalaman, paling berpengalaman, dan paling yang lain lagi. Yohanes Pembaptis mengingatkan saya bahwa kita butuh orang lain sebagai pengingat, admonitor agar jalan hidup kita tetap lurus dan rata menuju Tuhan. Dia juga menyadarkan bahwa kita satu sama mesti berperan sebagai Yohanes juga. Tuhan memberkati. Amin.